Baik sahabat, kali ini saya akan memberitahukan ya, lebih tepatnya memberitahukan tentang rangkaian komponen pada satu unit handphone yang wajib sahabat ketahui, terutama untuk yang ingin belajar servis handphone ya. Nah, di depan saya ini sekarang ada mesin Redmi 4A dan saya akan jelaskan satu persatu komponen apa saja beserta fungsinya ya. Nah, yang pertama ini adalah soket on off ya, untuk menghubungkan antara fleksibel on off volume ke mesin. Dan yang kedua di sini ada soket untuk LCD ya. Di sini soket LCD untuk menghubungkan LCD atau layar ya ke mesin. Oke. Lalu yang ketiga di atas ini adalah soket untuk touchscreen ya. Jadi touchscreen itu masuk ke soket ini, terhubung ke mesinnya lewat soket ini. Nah, dan yang bulat lonjong ini namanya itu adalah vibrator ya. Vibrator itu fungsinya ya untuk handphone kita bergetar. Jika ada panggilan telepon atau apa, biasanya kan suka bergetar. Nah, vibrator ini yang berfungsi ya. Oke, selanjutnya untuk sahabat, saya akan kasih tahu tentang komponen apa saja yang terdapat pada satu unit handphone ya. Silahkan dibaca baik-baik. Pada handphone itu ada IC power, ada IC CPU, ada juga IC MMC, IC charger, IC PA RF IC audio, IC WiFi dan Bluetooth, IC lampu, dan IC display, dan masih banyak lagi ya. Dan untuk komponen-komponen kecilnya terdiri dari kapasitor, ada juga dioda, ada juga koil atau lilitan, dan juga resistor. Ini sebagian ya, karena kalau semuanya mungkin terlalu banyak ya kalau saya sebutkan satu persatu. Ini yang intinya saja ya. Nah, dan buat sahabat yang belum tahu, di sini itu ada yang berwarna hitam dari atas ke bawah, ini namanya fleksibel. Fleksibel ini berfungsi untuk menghubungkan antara papan baut yang bawah kepada mesin pusat yang bagian atas ya. Nah, untuk papan baut yang bawah ini terdiri dari ada buzzer atau speaker, ada mikrofon, lalu ada juga port charger ya, beserta antena buat sinyal juga. Nah, begitu. Dan yang kecil ini yang panjang ke bawah melewati jalur-jalur di sisi ya, sisi casing ini antenanya, kabel antena untuk sinyal. Jadi kalau ininya lepas, kemungkinan handphonenya itu sinyalnya itu akan kurang kuat ya, atau kurang kencang gitu. Oke, sekarang kita buka ya mesinnya, kita lepaskan dari casingnya. Untuk sahabat yang baru mulai belajar servis handphone, harus berhati-hati ya untuk melepas komponen ini. Jangan sampai ditarik dipaksa, yang ada nanti malah pada putus fleksibelnya ya. Jadi saya ingatkan sekali lagi, harus ekstra hati-hati untuk melepaskan mesin dari casing ini ya. Dan selanjutnya setelah ini saya akan jelaskan tentang komponen beserta fungsi-fungsinya ya. Dan untuk ruangan blok yang sebelah sini itu adalah ruangan perkumpulan untuk sinyal. Jadi satu ruangan ini berfungsi untuk sinyal ya. Dan untuk cara mengetahui ini blok sinyal itu, kita perhatikan saja ya. Di sini ada antenanya atau penguat sinyal yang tadi yang di pinggir itu menuju ke blok bagian sini ya. Jadi otomatis secara logika ya, kita lihat IC sinyalnya itu pasti ya di daerah situ juga, nggak bakalan jauh. Dan bagian sinyal itu terdiri dari IC PA, ada WTR, dan juga RF ya. Nah, itu semua IC-IC untuk pengatur sinyal. Oke, sekarang kita akan balikan pada mesin bagian belakangnya ya. Nah, di bagian belakang ini juga banyak komponen dan saya akan jelaskan satu persatu. IC yang besar ini namanya IC CPU. Nah, CPU ini adalah Central Processor Unit ya.
Jadi CPU ini berfungsi untuk memerintahkan semua komponen untuk bekerja pada fungsinya masing-masing ya. Sebagai contoh, CPU itu memerintahkan misalkan kepada kartu atau display atau bagian sinyal, kamera dan lain-lain juga ya, masih banyak. Pokoknya CPU ini adalah otaknya ya dari satu buah unit handphone. Dan di sebelahnya IC CPU ini adalah IC eMMC ya. IC eMMC itu merupakan satu buah IC internal yang dimana dia itu bisa menyimpan data seperti software instalan ya, masuknya itu ke eMMC, dan juga foto-foto video itu masuknya ke eMMC ya. eMMC ini berbagai jenis, ada yang 16 GB, ada yang 32, ada yang 8 GB, bahkan 64 dan selanjutnya ya. Dan di bawah IC kotak kecil ini namanya ini IC power. IC power ini bekerja untuk mengolah setrum ya, mengatur setrum ya. Fungsinya itu IC power ini memberikan sumber tegangan ke berbagai semua komponen ya, yang pada handphone yang membutuhkan arus tegangan. Dan untuk IC CPU ini memiliki banyak-banyak nama dan tipe ya. Saya jelaskan satu persatu di antaranya, yaitu ada Qualcomm, MediaTek, Spreadtrum, Exynos dan lain-lain ya, masih banyak lagi. Qualcomm itu adalah nama untuk chipset CPU-nya ya. Dan untuk tipenya itu banyak, terdiri contoh sebagai MSM 8917, 8937, 8940 dan masih banyak lagi yang lainnya ya. Dan seperti yang sahabat lihat di sekeliling IC-IC besar ini terdapat banyak sekali komponen kecil-kecil. Dan komponen-komponen itu seperti yang saya sebutkan tadi terdiri dari kapasitor, lilitan, dioda atau koil, dan masih banyak lagi yang lainnya ya. Saya akan sebutkan sebagian satu persatu dari komponen kecil tersebut beserta fungsinya. Yang paling penting dulu ya. Baik, yang pertama saya kasih tahu tentang kapasitor. Nah, ini namanya kapasitor ya. Kapasitor ini berfungsi sebagai penyimpanan arus sementara atau juga bisa sebagai penyaring ya, penyaring arus setrum yang akan masuk ke satu buah IC. Biasanya melalui kapasitor dulu, ini dulu ya. Jadi bila mana ada arus yang konslet maupun dari casan atau apa, misalkan sebelum masuk ke IC pasti kapasitor itu menampung dulu ya, menyaring dulu strum yang akan masuk kepada sebuah IC, contoh misalkan ke IC power ya. Nah, jikalau kapasitor ini sudah tidak melebihi batas untuk menampung, misalkan otomatis dia akan jebol lalu akan konslet dengan IC powernya juga. Tetapi apabila kapasitor ini masih sanggup untuk memuat setrum atau menyaring setrum yang akan masuk ke IC power, maka jikalau ada konslet yang terjadi, yang rusaknya itu maka akan kapasitornya aja yang rusak, jadi tidak akan masuk ke IC power ya. Nah, begitu untuk cara kerja kapasitor. Kapasitor itu identik dengan warna ya. Warnanya itu ada yang berwarna kuning, semu kecoklatan juga, ada yang berwarna coklat juga, dan ada juga yang berwarna hitam ya. Nah, kapasitor ini memiliki dua kutub yang berbeda. Misalkan titik yang sebelah kiri ini adalah hambatan atau nilai ya, atau tegangan, dan sebelah satunya lagi itu adalah ground. Jadi keduanya ini tidak boleh menyatu ya, bisa menyebabkan konslet kalau menyatu. Makanya satu titik yang sebelah kiri dan sebelah kanan itu berbeda ya, yang satu ground dan yang satu lagi memiliki nilai itu hambatan. Nah, seperti itu untuk penerangan kapasitor ya. Dan yang kedua itu adalah dioda. Nah, dioda itu berwarna hitam seperti ini ya, identik dengan warna hitam, sama seperti kapasitor juga memiliki dua titik kaki ya. Dua titik kaki ini juga tidak boleh menyatu atau menyambung ya. Jadi dioda ini bekerja sebagai penyearah arus. Makanya untuk dioda wajib tidak boleh pemasangannya secara terbalik, karena dia itu satu komponen aktif ya.
Jadi dia itu penyarah arus yang dimana dia itu bisa mengarahkan satu arus dari kaki kutub yang sebelahnya lagi. Nah, seperti itu. Jadi dioda ini sangat banyak sekali berfungsinya. Contoh di bagian IC charger, di bagian IC lampu, sering-sering lah pasti kita akan menemukan yang namanya dioda seperti ini. Nah, untuk dioda seperti ini jangan sampai pemasangannya terbalik ya, karena ada dioda positif dan juga dioda negatifnya. Dan yang ketiga ini namanya lilitan atau bisa juga disebut sebagai coil ya. Coil ini berfungsi sebagai penyalur arus tegangan, yang dimana coil ini memiliki dua titik yang sama, dua titik kaki. Nah, kedua kaki ini tidak boleh salah satunya mengground ya, karena jikalau salah satunya ngeground, otomatis ke kaki yang sebelahnya lagi juga akan ground gitu ya. Soalnya ini kan berfungsi sebagai pengantar arus begitu. Nah, untuk pemasangan coil atau lilitan ini bebas, tidak ada sisi positif atau negatif. Jadi mau terbalik mau gimana juga tidak apa-apa ya untuk pemasangan coil ini. Coil ini juga biasanya kita akan temui banyak ya di bagian-bagian komponen IC lampu, IC charger, bahkan di blok bagian IC power juga banyak ya coil-coil pengantar arus untuk antara power kepada CPU. Nah, begitu. Dan apabila coil ini dicabut, maka otomatis kedua titik kutub pada mesin pada PCB tidak akan tersambung ya apabila coil ini dicabut. Oke. Dan yang keempat adalah resistor. Nah, resistor ini adalah berfungsi sebagai penghambat dan pengatur arus ya. Resistor ini memiliki nilai resistansi ya. Resistansi dengan skala ohm. Nah, untuk pemasangan resistor ini tidak ada kutub yang berbeda, jadi bila kita pemasangannya terbalik juga tidak apa-apa ya. Baik sahabat, sekian pembahasan dari saya tentang komponen apa saja pada handphone beserta fungsinya. Dan jangan lupa like, comment, share ke saudara-saudara sahabat, barangkali ada saudara yang ingin belajar ya. Oke, terima kasih, sampai jumpa lagi di channel Teknisi Garut.